Subscribe now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Oke, kita jumpa lagi di channel Ademets yang tentunya akan membantu teman-teman semua dalam memahami materi pelajaran matematik. Dan pada video kali ini akan coba menjelaskan materi yang ada di kelas 7, yaitu mengenai garis dan sudut. Ya, tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dengan kalian menekan tombol subscribe, maka kalian telah mendukung channel ini untuk terus lebih berkembang. Dan jangan lupa like-nya dan juga komennya. Apabila ada komentar atau masukan yang ingin disampaikan, silahkan diklik saja ya, tinggal diketik komentarnya saja. Atau mungkin yang ada yang ingin request bahas tentang apa dan lain sebagainya, silahkan kalian bisa langsung ketik di kolom komentarnya. Baik, kalau begitu tanpa berbasa-basi, kita langsung saja mulai pembahasan. Ya, baik teman-teman semuanya, di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa materi hari ini yang akan disampaikan yaitu tentang garis dan sudut. Sebetulnya kegiatannya kita masih banyak ya, ada kegiatan-kegiatan atau ada pembahasan-pembahasan yang menjadi subbagian daripada garis dan sudut. Nah, pada video kali ini mungkin kakak akan menjelaskan tentang kegiatan yang kedua ya, itu tentang menentukan besar sudut. Oke. Nah, kalian mungkin sudah pernah belajar nih waktu di SD tentang sudut dan sudah mengenal, paling tidak sudah tahu jenis-jenis sudut yang ada. Dan kemudian sudut itu apa? Dan di kegiatan sebelumnya juga kakak sudah menjelaskan bagaimana syaratnya terbentuk sebuah sudut ya. Nah, kemudian kita akan coba menentukan besar sudut yang sudah kalian pernah pelajari sebelumnya di SD maupun di kegiatan 1 ya, yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, konsep dasarnya adalah kalian harus paham dulu nih, sudut itu apa sih, dan konsep memahami besar sudut. Nah, sudut itu sekali lagi aku jelaskan, jadi sudut itu terbentuk karena adanya dua garis yang saling bertemu pada satu titik yang kita sebut dengan titik potong ya, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian nanti perpotongannya itu membentuk sebuah daerah ya, sebuah daerah yang dinamakan sudut ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada alat yang namanya backstop ya. Ini bisa mengukur ketinggian ketinggian matahari ya, kita bisa dengan alat ini. Kemudian ya, kedua garis ini kita lihat membentuk sebuah sudut yang akan menentukan ketinggian matahari. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Oke, lanjut aja. Jadi tadi pertanyaannya sudah ya, apa itu sudut sudah dijelaskan. Sekali lagi di sini ya. Kemudian bagian-bagian sudut itu ada 3. Ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Jadi kalau kaki sudut itu ya berarti garisnya ya, garis yang membentuk sudutnya tadi. Kemudian sedangkan titik sudut itu adalah titik potong dari dua garis yang tadi dibentuk, yang membentuk sebuah sudut. Dan untuk daerah sudutnya ya tentunya yang memiliki besaran nilai. Mungkin bisa dari 0 derajat sampai dengan sudut yang paling terbesar gitu di lingkaran 360 derajat gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa jenis-jenis sudut ya, semuanya pasti sudah mengenal ini ya, sudah pernah belajar juga nih. Dia ada sudut lancip, sudut lurus ya. Ini harusnya sudut tumpul ya, sudut tumpul yang kisarannya dari 90 sampai 180 ya, artinya lebih dari 90 derajat. Dan yang ini paling famous banget ya, paling terkenal nih, sudut siku-siku. Oke, gitu ya. Nah, dan ini adalah salah satu contoh alat pengukur sudut yang paling mudah kita jumpai ya di toko-toko
alat tulis ya, kamu pernah, bahkan mungkin ada yang di sini sudah punya ya, ini namanya pusul ya. Ini besar sudutnya dari 0 sampai 360 derajat sebetulnya ya, cuman kan bentuknya dia hanya sampai 180 ya, 180 derajat. Oke, jadi kalau ada dua bisa dibikin jadi 360 gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba, di sini ada masalah yang bisa kita jumpai nih, mengenai bagaimana kita menentukan suatu besarnya sudut. Contohnya misalkan di jam dinding ya. Nah, di sini kakak punya sebuah jam dinding, ya ada gambarnya di sini ya. Kemudian ada waktu yang menunjukkan pukul 3 tepat ya, pukul 03.00. Kemudian ketika ditanya berapa besar sudut yang dibentuk, oh sepintas kalau kita lihat dari gambar ini sudutnya adalah sudut siku-siku. Berarti semua sudah tahu jawabannya. Sudut siku-siku itu besarnya sama dengan 90 derajat. Tapi dari mana sih kok bisa tahu asalnya 90 derajat? Jadi gini caranya, kamu tinggal lihat aja nih. Pertama kamu bedakan antara, kamu pisahkan ya, ada di jam itu ada jarum pendek, ada yang jarum panjang. Jarum pendek itu menunjukkan waktu jamnya, sedangkan jarum panjang itu menunjukkan keterangan menit ya. Jadi dibedakan. Nah, kita lihat di sini, kita tahu untuk jam itu kan nilainya angkanya ya, angkanya dari 1 sampai dengan 12. Nah, ketika angka atau jarum pendek ini menunjukkan pukul 3 atau menunjukkan angka 3, sedangkan kita tahu satu putaran jam berputar ini itu ada 12 angka, maka kita jadikan per 12. Dan kemudian kita tahu satu putaran itu besar sudutnya sama dengan 360 derajat. Nah, jadi tinggal dikalikan 360 derajat. Sama dengan, ini bisa disederhanakan 3 dengan 12. Jadi 1/4 ya. Nah, jadi semuanya sudah bisa pasti ngitungnya. 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Oke. Maka bisa disimpulkan jawaban atau untuk masalah satu ini, waktu atau sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit pukul 3 yaitu sama dengan 90 derajat. Udah ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Kakak ada contoh yang kedua. Kita lihat masalah yang kedua. Nah, sekarang pukul 5. Oke, kalau pukul 5 gimana, Kak? Ya udah, gampang aja kita lihat. Berarti jarum pendeknya menunjukkan ke angka 5. Nah, tadi kita sudah tahu. Jadi tidak usah disederhanakan, tidak usah dibikin per 12 lagi, bisa ya? Karena 360 dibagi 12 itu kan sama dengan 30. Jadi setiap pergeseran jam itu kita bisa langsung mengalihkan dengan 30 derajat ya. Jadi sekali jarum pendek itu bergeser ke satu angka, itu besarnya 30 derajat. Tinggal dikalikan sama dengan 150 derajat. Selesai. Gampang ya? Iya, karena gampang. Nah, coba kita cari lagi yang lain. Nah, berikutnya kita lanjut masalah yang ketiga. Kak, kalau jamnya jam tidak menunjukkan pukul tepat gimana? Nah, contohnya jam 8:15. Oke, kita mulai aja. Kita harus bisa bedakan. Jadi ada waktu yang menunjukkan jam, ada waktu yang menunjukkan menit. Nah, sekarang gini, kita pisahkan dulu. Berarti jam 8 ya. Kalau jam 8 kalikan 30 itu sama dengan berapa gitu kan ya. Kemudian nanti dijumlahkan dengan yang menitnya. Menitnya tuh 15. Kalian juga harus tahu nih, 15 menit ini berapa jam. Nah, kita sepakat satu jam itu 60 menit ya. Berarti kalau 15 menit berapa jam? Itu 15/60. Ini dikalikan juga dengan 30 derajat. Nah, sama dengan, kita hitung ya. Ini jadi 240, kemudian yang ini coret gitu ya. Jadinya 2. 15 dibagi 2 tuh sama dengan berapa?
7,5 ya, berarti 240 ditambah 7,5 sama dengan 247 ya, 247,5. Oke. Nah, ini baru untuk berapa? Udah selesai belum? Belum. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi jamnya itu kalau jam 8 ya, jam 8 lewat. Kan di sini kita lihat nih jarum pendeknya dia nggak tepat di pukul 8 nih. Ya, sedangkan kalau kita logikakan kalau ini geser 1 kan tadi 30 derajat. Geser ke sini 60, ke sini 90. Ini 120. Nah, ke sini juga kan tidak sampai 200 ya. Berarti jawabannya belum tepat nih 247. Nah, kita lihat ternyata tadi si jarum panjangnya bukan tepat di angka 12. Bukan tepat di sini ya. Melainkan jarum panjangnya ada di angka 3. Jadi di angka 3 dia udah bergeser juga. Nah, kalau bergeser di angka 3 kan berkurangnya 90 derajat. Gitu. Berarti untuk sudut yang 247 ini kita kurangi dengan 90 derajat. Ya, sama dengan ini berarti 5,7 14 dikurang 9 sama dengan berapa? 6 ya. Nah, ini sisanya 100, sisanya 1 gitu. Ya kan? Ini tadi 14 dikurang 9. Oke, 6, berapa? 5 ya. Nah, jadi jawabannya sekitar 157,5 derajat. Kan masuk akal ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 kan di sini ya. Kalau misalkan 30 kali 5 aja kan 150 ya. Sedangkan dia geser ke tadi ini 7,5. Jadi jawabannya 157,5 derajat. Oke, seperti itu. Nah, sisanya nanti masih ada lagi di video-video berikutnya ya. Pokoknya mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa dipahami, dan untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan komen ya jika ada komentar, masukan, atau request untuk pembahasan soal-soal yang lain. Baik, akan tunggu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.